tirose itu orang selamatan itu di mana-mana, terutama di areal-areal yang wingit alias angker, di bawah pohon-pohon beringin dan seterusnya. Kemudian kalau sekarang selamatannya lek tahun baru atau malam satu suro itu biasanya itu di perempatan, di pertigaan. Tapi dangu mboten enten Mbah Yo nggih. Napa namine Mbah Yo? Baritan. Namine baritan. Nah, selamatan itu niki kerene, pintere, kesalehan sosiale para wali zaman dahulu, wabil khusus Sunan Kalijogo. Beliau ini tidak serta-merta dakwahnya itu langsung saklek, tetapi menghormati atau mendem jero, mikul dhuwur. Akhirnya dari selamatan dan semuanya ritual yang dilakukan oleh nenek moyangnya awake dhewe itu diubah kalih Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya terus sing sesajen sajen itu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu makna-maknanya diubah, disesuaikan dengan Islam. Nah, sajen niku Pak, namine niku singkatan saking sastra jenderal. Artinya nopo? Sajen-sajen niku adalah perwakilan saking donga-dongane. Mugi-mugi mboten salah nggih Pak Bu nggih. Pak Bari, Mbah Toyo mugi-mugi mboten salah. Jadi itu perwakilan donga-dongane awake dhewe. Lek onten sing ngarani sajen niku musyrik, berarti dereng paham. Nah, Pak Bari niki guyu rada niki. Kula niki rada ndredeg Pak Bari. Lek Mbah Toyo mesti jawe laku iki tak, Mbah Toyo enggak jawe iki. Nah, kemudian di antara ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo niku onten sair, onten kidung. Judule kidunge niku adalah apa saya tak delok nih. Lali aku iki. Apa ben rada guyu barang, Pak. Kidunge niku jenenge adalah Kidung Mamati. Bener Mbah saya ya? Kidungnya jenenge Kidung Mamati. Engkang nyiptakne Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian dari kidung ini lahirlah yang namanya napa Mbah saya? Lahirlah yang namanya sedulur papat limo pancer, dan kemudian diarahkan kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijogo jenenge adalah Sangkan Paraning Dumadi. Pun niki kidung lu wacane bener apa Pak? Kalih disambi Pak niki Pak. Ben rada anu Pak, ben kenal kita Pak. Ana kidung ing kadang mamati amung tuwuh ing kawasanira nganakake sabciptani kakang kawah punika kang rumeksa sarya mami anakaken sedya ing kawasanipun. Intinya di kidung ini mengajarkan, mengenalkan tentang Kakang Kawah Adi Ari. Lek istilah kejawen ini pun apa Kakang Kawah Adi Ari Pak Marti meneh? Tak kai piro Pak Marti? 1.000 apa 50.000? Gue njaluk bojomu tapi ya. Apa ayo? Ayo jajal. Kakang Kawah Adi Ari yang pertama apa? 4 sedulur papat 5 pancer. Kakang Kawah Adi Ari terus sik napa? Kakang Kawah Adi Ari getih puser. Versi ini kan macam-macam ya, getih puser. Terus kemudian dalam versi Islam Kakang Kawah Adi Ari ini ada istilahnya malaikat muqarrabin. Apa? Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Lah,
Ini ketika kita bahas ini Pak, malaikat sapa sing sakniki niki paling santai? Diciptakne sampai sakniki paling santai malaikat sapa? Israfil. Enggak nyapo-nyapo Pak. Nganggur mecekur lek jarine bubuan itu saiki apa tugate malaikat Israfil iki? Nganu ngelapi trompet. Ayo, ngelap-ngelap trompet tok. Lah liyane lho jungkir walik lek tugas apa meneh sing roket atet iki opo yo wis ra leren-leren kuwi. Oh nyo atet ae sing paling suwante sak jagat raya mengkur malaikat Israfil. Itu jare awake dhewe. Iki lek ngarani bahasa Indonesia jenenge anekdot, cerita yang lucu. Nah, terus dengan para ahli hikmah dimaknani apa maksudnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel kok sing diarani kakang kawah apa kamu? Apa tadi? Sedulur papat. Apa maksudnya? Malaikat Jibril itu kasih apa? Menyampaikan wahyu. Artinya apa? Malaikat Jibril itu menugaskan, ditugaskan oleh Allah ngekei ilham ning awake dhewe. Ide-ide apik, ide-ide ketaatan. Pokoknya semua yang bagus-bagus yang terbesit dalam benak kita itu adalah tugasnya malaikat Jibril. Kemudian Mikail, apa tugasnya? Membagi rezeki. Terus selanjutnya malaikat Israfil. Tugasnya apa? Niup trompet. Maksudnya piye? Apa sing dhewe benging ning? Waduh, iki malaikat Israfil niup trompet iki tanda-tanda bukan. Maksudnya adalah malaikat Israfil yang niup trompet itu adalah ngasih pertanda sama kita. Pertanda apa? Lek awake dhewe mulai arepene gering. Dikei tanda-tanda mulai gregesi. Lek dhewe mulai enek terus pokoknya macam-macam lah. Intinya ada tanda-tanda dari malaikat Israfil menyampaikan kepada kita. Tetapi karena kita ini banyak dosa, enggak ngerti. Yang terakhir malaikat siapa? Israel Pak Marti. Sampeyan mesti terus aku negara yang merinding aku. Malaikat Israel. Tugasnya apa? Nyabut nyawa. Loh, malaikat Israel nyabut nyawa itu terus gimana caranya? Kok terus dadi sedulure awake dhewe? Ben dadi sedulure awake dhewe piye? Ojo sampai malah kita pas mau meninggal dunia sakaratul maut, ceneng didukne apa? Diceneng didukne dikoplekne sampai kejet-kejet. Caranya bagaimana? Makanya carane adalah kemarin yang saya sampaikan. Biar kita ini bersahabat dengan malaikat Israel. Gimana caranya? Adalah hening. Apa? Meniadakan diri kita. Atau dalam ilmu tasawuf disebutkan namanya fana. Ngosong nih awake dhewe. Lek cara kejawen, berarti dibenerin berarti nggih. Jenenge adalah mati sak jeroning urip sak jeroning mati. Lek semakin dalam jenenge adalah manunggaling kawula lan Gusti. Lek artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang keduniaan. Maksudnya itu, kita meninggalkan sesuatu yang keduniaan. Jadi sifat rakus kepada dunia, cinta kepada dunia kita tinggalkan atau kita jauhi. Karena ra'su kulli khoti'atin adalah hubud dunia. Permasalahan yang paling rawan, permasalahan yang paling krusial, yang paling parah itu, yang membuat orang itu babak belur, yang membuat orang itu semakin lupa daratan, itu adalah suka dunia, cinta dunia. Maksudnya apa? Bukan terus kita ini terus nggak nyambut gawe, tetap nyambut gawe. Cinta dunia itu digambarkan paling gampang itu adalah ono masalah. Saja ini masalah sepele Pak. Karo koncone satru. Iku adalah cinta dunia. Ngapa koncone satru ya? Ini cinta dunia kan bukan sesuatu yang hak. Kecuali ada sesuatu yang hak yang dirampas kaya apa ya Pak? Arta omong nih nganu apa ya? Perang yang sekarang melanda ini Pak terlalu gede. Pokoknya intinya begini, sesuatu yang itu sebetulnya remeh-temeh, tapi terus akhirnya jadi masalah besar di antara kita. Itu jenenge seneng dunya. Jadi ra'su kulli khoti'atin. Nah,
Itu versi yang satu, sedulur papate itu adalah Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Terus 5 pancer. Lek sing versi ini 5 pancer sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Versi yang lain. Nah, versi yang lain. Sedulur papate dhewe iki sapa? Ono lek Imam Al-Ghazali itu menyebutkan sedulur papate dhewe itu adalah nafsu. Apa wae? Mulai dari amarah, sufiyah, mutmainah, lawama, alwama. Enek dukune nanti untungnya. Yang pertama amarah. Awake dhewe niki dikei nafsu amarah. Ini harus kita kendalikan. Ojo titik-titik ego, ojo titik-titik aku enggak ngerti aku awakmu. Gak ngantek-ngentekne menyan 1 kilo. Istilahnya begitu. Jadi keakuannya banyak banget, keakuannya sangat tinggi. Itu namanya adalah amarah. Yang kedua, apa ya? Supiah. Supiah apa itu? Yang kedua adalah mutmain. Ini terakhir tapi nggak apa saya elingnya. Yang kedua adalah mutmainah. Mutmainah itu anteng. Mutmain itu adalah sifat-sifat yang baik. Semua sifat-sifat yang baik itu namanya mutmainah yang akhirnya membuat kita niki anteng. Terus sufiah itu suka makan, Pak. Panganan. Hah? Oh iya. Alwamah itu adalah mangan atau kebutuhan dasar kita. Yang satunya napa nih, Wo? Halo? Sufiah. Ya. Pun. Jadi ketika kita ini bersahabat dengan 4 sahabat kita ini, dan yang satu 5 pancer-pancere sapa? Awake dhewe iku 5 pancer. Kalau kita bisa mengendalikan 4 nafsu kita ini, maka insya Allah diparingi husnul khotimah, diparingi selamat dunya akhirat. Nah niki bahas pas napa niki sura. Jadi yang dibahas ini mugi-mugi bermanfaat. Lek cara kejawen sing Kakang Kawadi hari-hari itu bukan ranah saya, ini ranah Mbah Toyo kali Pak Buari. Jadi saya nggak berani melangkahi nggih Pak. Pun ngoten riyen mugi-mugi bermanfaat. Monggo kita belajar mengendalikan nafsu kita ini sehingga kita bisa mutmainah dan kita dibimbing oleh, moga-moga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mulai. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa